Halo Lur, balik lagi sama saya Zero HVJ Review. Bagaimana kabarmu Lur? Orang mumet ngadapi kenyataan toh Lur? Nah iyo, koyo aku Lur. Ora apa-apa, sing penting waras lan sehat. Kali ini saya akan membahas film psikologikal tentang seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan karena mengalami delusi yang membuat dia menjadi tidak dapat membedakan dunia nyata dengan imajinasinya. Film ini berjudul Shutter Island. Film yang diadaptasi dari novel tahun 2003 karangan Dennis Lehane yang menceritakan tentang seseorang yang bernama Andrew yang mengalami gangguan jiwa yang telah membunuh istrinya dikarenakan kecewa terhadap perbuatan sang istri yang tega membunuh anak-anaknya. Film ini dirilis tanggal 19 Februari 2010 di Amerika Serikat yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Edward Teddy Daniel, Mark Ruffalo sebagai Chuck Aule, Elias Koteas sebagai Andrew Ledis, dan masih banyak lagi aktor yang belum disebutkan. Hayo kita kupas tentang cerita yang membuat saya pusing ketika saya melihatnya pertama kali karena memiliki dua narasi yang berbeda. Jika kalian suka, klik tombol like, dan jika channel ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Zero HVJ. Cerita ini berawal pada tahun 1945. Ada seorang deputi marshal US yang berasal dari Portland bernama Edward Teddy Daniels. Bersama rekan barunya yang juga seorang marshal yang berasal dari Seattle, yaitu Chuck Aule, yang dikirim ke rumah sakit Ashek Cliff. Rumah sakit yang khusus tahanan sakit jiwa di Pulau Sutter yang berada di kawasan Boston Harbor. Pulau tersebut sangat terpencil dan terasing. Pulau tersebut dikelilingi tebing, batu karang, ombak yang sangat besar. Mereka ditugaskan untuk mencari dan menyelidiki kasus menghilangnya Rachel Solando, seorang pasien yang diketahui telah menewaskan 3 orang anaknya. Saat perjalanan, Ted merasa mual dan pusing. Mabuk laut, bos. Chuck menawarkan sebatang rokok untuk membuat perasaan Ted menjadi lebih baik. Mereka berbincang tentang masa lalu mereka. Ted menceritakan bahwa dulu ia mempunyai seorang kekasih, tetapi kekasih itu sudah meninggal. Ted kemudian membayangkan dirinya sedang bersama dengan kekasihnya. Sesampainya di RSAC Cliff, penyelidikan pun dimulai. Kepala penjaga menjelaskan bahwa AC Cliff terbagi menjadi 3 bangsal A dan bangsal B untuk pasien laki-laki dan perempuan, lalu bangsal C untuk tahanan yang sangat berbahaya. Mereka pun diantar untuk menemui Dr. John Cowley. Di ruangan Dr. Cowley, Ted dan Chuck dijelaskan kronologis ketika Rachel menghilang. Dr. Cowley memperlihatkan foto Rachel kepada Ted, di mana sesaat kemudian Ted merasa terganggu dengan terbayang sebuah tempat bersalju yang dipenuhi mayat di sepanjang jalannya. Ted meminta aspirin kepada Dr. Cowley dan menjelaskan bahwa sakit kepalanya menjadi lebih sering hari ini dan ia juga sedang mabuk laut. Setelah itu, Ted dan Chuck diantar menuju kamar Rachel. Kedua marshal itu menyelidiki sekeliling kamar dan menemukan sebuah kertas bertulis The Law of Ford. Who is number 67? Ted menyimpan kertas tersebut. Kepala penjaga mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa kabur dari tempat ini tanpa menggunakan kapal. Terlebih Rachel, jikalau ia berenang, ia pasti sudah terlempar ke batu karena ombak yang sangat kencang. Ted bertanya tentang mercusuar kepada penjaga. Kemudian ia meminta Dr. Cowley untuk mengumpulkan semua staf rumah sakit untuk berdiskusi mengenai hilangnya Rachel. Ted dan Chuck merasa para staf tidak bisa membantu. Mereka kemudian bertanya mengenai dokter utama Rachel, yaitu Dr. Sihan
yang ternyata sedang pergi berlibur. Ted menjadi kesal dan bermaksud untuk menghubungi Dr. Sheehan, tapi badai yang besar merusak jaringan seluruh pulau. Lalu mereka pergi ke ruangan Dr. Cowley untuk berbicara lebih banyak. Ketika memasuki sebuah ruangan, terdengar alunan musik dari sebuah piringan hitam yang mengingatkan Ted pada suasana bersalju. Dr. Cowley memperkenalkan Dr. Nairing kepada mereka. Mereka bercakap-cakap, dan kemudian Ted kembali teringat suasana ketika ia tergabung dalam militer. Sebuah ruangan yang berantakan dan seorang laki-laki yang terbaring dengan kubangan darah di sekelilingnya. Ted meminta seluruh berkas staf rumah sakit, tetapi Dr. Nairing menolak memberikannya. Ted merasa bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Ia memutuskan untuk pulang besok pagi. Mereka akhirnya tidur di tempat staf. Setelah terlelap beberapa saat, Ted bermimpi bertemu dengan Dolores Channel, yaitu istrinya yang sudah meninggal, dan mengatakan kepadanya bahwa Rachel masih berada di sekitar rumah sakit. Begitu pula dengan Andrew. Ted pun langsung terbangun. Keesokan paginya, Ted dan Chuck menghampiri Dr. Cowley dan mengatakan bahwa penyelidikan mereka belum berakhir dan kembali melanjutkan investigasi kepada seluruh pasien yang tergabung dengan Rachel saat terapi grup. Para pasien menceritakan hal yang sama mengenai Rachel, di mana Rachel membunuh ketiga anaknya dan menganggap bahwa mereka semua adalah tetangga, tukang pos, dan tukang pengantar susu. Saat menginvestigasi salah satu pasien wanita tersebut meminta segelas air kepada Chuck. Ketika Chuck pergi, wanita itu tiba-tiba mengambil bukunya dan menulis "Run. Run, run, run." Malah ngegas. Setelah itu, mereka kembali berkeliling pulau. Ted menceritakan tentang istrinya dan Andrew. Ia mengatakan kepada Chuck bahwa Andrew adalah penyebab istrinya meninggal dan akan membalas dendam kepadanya. Ted mengatakan bahwa motif utamanya sekarang adalah mencari Andrew karena kemungkinan ia berada di bangsal C. Ia juga mengatakan bahwa terdapat eksperimen bedah otak yang dilakukan di Ashe Cliff. Beberapa saat kemudian, ada kabar mengejutkan bahwa Rachel telah ditemukan dan sekarang ia sudah berada di kamarnya. Tidak ada bekas luka di badannya, begitu pula di kedua kakinya. Dr. Cowley mengajak Ted dan Chuck untuk ikut ke ruangannya dan mengatakan kronologi Rachel ditemukan. Saat itu badai sedang berlangsung dan cahaya petir terpantul jelas di ruangan tersebut. Ted merasakan kepalanya semakin pusing. Dr. Cowley memberinya obat untuk meringankan dehidrasinya. Ted dibawa ke ruang istirahat dan melihat kepala lapas, lalu ia pun tertidur. Ia memimpikan tentang suasana bersalju dan melihat seorang anak perempuan bertanya kepadanya. Kemudian berpindah ke lokasi lain yang menampilkan Andrew dengan luka baret di pelipis kanannya. Tiba-tiba sosok Andrew menghilang berganti dengan seseorang wanita yang dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Wanita tersebut meminta bantuannya untuk memindahkan seseorang anak perempuan. Suasana pun berubah menjadi sebuah halaman dan terdapat sebuah danau. Wanita itu meminta Ted untuk menenggelamkan anak tersebut ke dalam danau. Kemudian Ted pun terbangun. Ia melihat sosok berjubah masuk ke dalam ruangan yang ternyata itu adalah istrinya, Dolores. Dolores mengatakan bahwa Andrew masih di sini dan sekali lagi Ted terbangun dan melihat sekelilingnya menjadi kacau. Chuck membantunya bersiap dan mengatakan kondisi rumah sakit memburuk. Ted dan Chuck berjalan keluar, mengajak Ted untuk
mencoba masuk ke dalam bangsal C. Dan Ted pun setuju karena ia bermaksud untuk mencari Andrew. Di dalam bangsal C, Ted bertemu dengan seorang pasien yang sedang berkeliaran dan mengira bahwa pasien tersebut adalah Andrew. Ia pun mencekiknya, tetapi Chuck menghentikannya. Seorang sipir datang dan mengatakan nama asli pasien tersebut, yang ternyata bukan Andrew. Chuck membantu sipir tersebut, sementara Ted melanjutkan mencari Andrew. Sepanjang jalan, ia mendengar suara memanggil nama Andrew, tapi ia tidak menemukan sosoknya. Kemudian, di dalam sebuah sel, ia bertemu dengan George Noyce, rekannya yang dulu. Noyce mengatakan bahwa semua ini adalah jebakan untuknya, dan ini adalah tentang dirinya dan Andrew. Noyce juga menjelaskan apa yang terjadi di dalam mercusuar itu. Ted melihat bayangan Dolores di dalam sel bersama Noyce, yang tiba-tiba bayangan itu menghilang. Setelah itu, Ted mengajak Chuck untuk memeriksa mercusuar. Chuck menolak untuk ikut. Ted memeriksanya sendiri, tetapi kemudian terhenti karena tidak ada dataran yang menghubungkan tepi pulau ke mercusuar itu. Saat Ted kembali, ia melihat Chuck jatuh ke dasar tebing dan turun untuk menolongnya, yang ternyata itu adalah ilusi dari ombak. Ted mencoba untuk menaiki tebing, lalu melihat sebuah gua di mana Rachel Solando yang asli sedang bersembunyi. Rachel menjelaskan tentang eksperimen lobotomi yang dilakukan di mercusuar. Ia menjelaskan bahwa selain pasien, orang-orang yang datang ke sini pun akan dijadikan objek eksperimen. Rachel memerintahkan Ted untuk pergi dari sini secepat mungkin. Esok paginya, Ted berusaha mencari Chuck dan berpikir bahwa kemungkinan Chuck menjadi objek eksperimen. Ketika ia diberitahukan bahwa ia bisa pulang ke daratan menggunakan mobil yang disediakan, ia pun membakar mobil tersebut dan membuat kekacauan sehingga ia dapat pergi ke mercusuar. Di dalam mercusuar, Ted bertemu dengan Dr. Cowley. Ted mengira bahwa Dr. Cowley telah melobotomi Chuck. Dr. Cowley kemudian memanggil Dr. Sheehan. Ted pun kaget setelah mengetahui bahwa Chuck adalah Dr. Sheehan dan berpikir bahwa mereka berdua menjebaknya. Dr. Cowley dan Dr. Sheehan pun mencoba menjelaskan situasinya dan membuat Ted marah, sehingga ia mengambil pistol dan menembak mereka berdua. Ted melihat mereka berdua tidak mati. Dr. Sheehan mengatakan bahwa pistol itu tidak ada isi pelurunya. Dengan frustasi, Ted melempar pistol itu. Dr. Cowley dan Dr. Sheehan berhasil menenangkannya dan menjelaskan kepada Ted tentang masa lalunya, yang ternyata dia adalah Andrew Laidis. Sesaat, Ted melihat bayangan istri dan anak perempuannya, dan tiba-tiba ia tidak sadarkan diri. Ted terbangun dan kembali ke realitasnya sebagai Andrew. Dr. Cowley bertanya mengapa ia bisa berada di Asylum, dan Andrew menjawabnya dengan sadar. Dr. Cowley pun memberitahukan kepadanya bahwa keadaan mentalnya kian memburuk, dan jika keadaannya tidak segera membaik, maka ia harus segera dilobotomi. Esok paginya, ketika Andrew sedang duduk, Dr. Sheehan menghampirinya dan bertanya tentang kabarnya. Andrew menjawab pertanyaan dari Dr. Sheehan dan kembali memanggilnya dengan sebutan Chuck dan memberitahunya untuk segera pergi dari sini. Dr. Sheehan termenung dan menggelengkan kepala ke arah Dr. Cowley yang tak jauh berada di dekat mereka. Beberapa perawat, kepala sipir, dan Dr. Cowley berjalan ke arah mereka untuk menjemput Andrew. Sebelum membawanya, Andrew berkata kepada Dr. Sheehan
Mana yang lebih buruk? Hidup sebagai seorang monster atau mati sebagai orang yang baik? Dr. Shehan menatapnya dan memanggilnya Teddy. Sementara Andrew tidak menghiraukannya dan berjalan ke arah perawat. Oke, gimana lu? Ternyata Edward Teddy adalah pasien dari rumah sakit jiwa. Saat delusi Edward kambuh, dia menjadi seorang detektif pada awal film. Yang akhirnya Edward memilih dilobotomi daripada hidup dihantui oleh rasa bersalah. Jadi, jangan melakukan kesalahan yang membuat diri kita menjadi depresi yang berlebihan karena pemikiran yang kita pendam sendiri. Carilah teman curhat yang mampu menampung semua pikiran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.